الذي وفقنا لطاعته. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan taufik kepada kita untuk taat dan patuh sama Allah. Maka kita berdoa memohon kepada Allah. Sebagaimana Dia memberikan kepada kita kemauan dan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Dia menutup kita dengan ketaatan tersebut tatkala ajal menjemput kita. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Ahibati fillah, semua akan mati. Ya, kalau itu sebuah kepastian yang tidak dapat dihindari. Namun Rasulullah SAW seringkali membacakan sebuah ayat ketika beliau menyampaikan khutbatul hajah di awal ceramah beliau. Mungkin kita bisa baca ayat ini di surat Ali Imran. Ayat 102, yang tafadhol dibaca. Di surah Ali Imran ayat 102. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Naam jamaah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Untuk jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya, kita sekarang muslim. Namun apakah ada jaminan kita mati dalam kondisi Islam? Tidak sedikit orang-orang yang dilahirkan muslim. Tumbuh besar di keluarga muslim. Tapi mati dalam kondisi tidak Islam. Padahal yang bakal menjadi standar penilaian nantinya adalah penutupnya. Kalau engkau kuliah di semester pertama engkau summa cum laude, kedua seperti itu, ketiga seperti itu, sampai semester 7 seperti itu, semester 8 kau meninggalkan perkuliahan, engkau tidak akan pernah dapat ijazah. Walaupun 7 semester, engkau menjadi orang nomor 1. Maka Allah mengingatkan kita, dan Nabi sering membacakan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Godaan dalam perjalanan hidup ini banyak sekali. Dan fitnah terbesar buat umat Nabi Muhammad SAW, harta. Yang terkadang karena harta tersebut, dia mati seulur khatim. Al-Imam Bukhari mengatakan tentang sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wa innamal a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu mengikuti penutupnya.
Ahibati fillah. Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Kalian tuh nggak perlu takjub sama seseorang, heran sama seseorang ya. Orang ini masya Allah baik ya. Kadang-kadang kita takjub sama fulan, masya Allah. Kalian jangan terheran-heran sama fulan, sama amalannya, sampai kalian melihat bagaimana matinya dia. Matinya dia itu gimana? Fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi atau burhatan min dahrihi bi amalin salih. Sesungguhnya ada seorang yang beramal dalam satu masa dari umurnya, satu waktu dari masa dia dengan amal soleh. Kalau dia mati di atas amalan tersebut, dakhala al-jannah. Ya masuk surga. Wa innal 'abda la ya'malu al-burhata min dahri bi 'amalin sayyi. Ada orang yang semasa hidupnya, ada satu fase dalam kehidupan dia. Dia melakukan amal jahat. Kalau dia mati dalam kondisi berbuat jahat tersebut, di masa itu dia masuk neraka. Tsumma yatahawwal. Kemudian ada yang berubah. Kalau tadi dia beramal dengan amalan soleh di satu fase dalam kehidupan dia, kemudian dia berubah. Begitu pula ada orang yang jahat tuh orang. Tapi ternyata datang waktu dia berubah. Faya'malu amalan salihan. Lalu dia beramal soleh. Wa idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu qabla mautih. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, maka Allah akan memakai dia, mempekerjakan dia. Gimana dipekerjakan tuh orang? Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala yuwaffiquhu li'amalin salih thumma yaqbiduhu alaihi. Allah memberikan taufik kepada dia untuk beramal saleh, kemudian Allah matikan dia dalam kondisi melakukan amal saleh. Semuanya ingin seperti itu, jamaah. Makanya kita nggak tahu dengan hari esok, ke depannya nih gimana. Fitnah semakin besar. Maka takut untuk su'ul khatimah harus ada di diri hamba. Di masa yang lalu, Rasul SAW menjelaskan bahwa Allah itu telah mengambil dua genggaman. Satu genggaman itu di surga, dan satu genggaman itu di neraka. Dan kita nggak tahu kita berada di genggaman yang mana. Allah, kita nggak tahu. Ada orang yang menangis karena dia ingat dengan neraka. Ada orang yang menangis karena dia mengingat kebesaran Allah SWT. Ada orang yang menangis karena melihat umat-umat sebelumnya yang dimusnahkan sama Allah SWT. Tapi ada orang yang menangis karena dia takut dengan catatan hidup dia. Allah tahu sama kerjaan kita. Ahibati fillah. Sufyan rahimahullahu ta'ala, bagaimana kekhawatiran dia dengan pencatatan dia dahulunya. Dan dengan kelak penutupan hidup dia. Kita ini nggak tahu. Itu adanya di ilmu Allah SWT. Maka terkadang Sufyan itu menangis sambil berkata, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Aku takut dalam catatan di Lauhul Mahfuz itu aku orang yang sengsara sebenarnya. Aku masuk neraka.
Lalu dia menangis. Lalu dia juga berkata, akhafu an uslabal iman indal maut. Aku takut keimananku dicabut ketika mati. Jamaah rahimakumullah. Engkau tahu Sufyan itu kayak apa ibadah? Pernah dia itu sholat di depan Ka'bah. Orang sedang tawaf. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Kemudian dia sujud lagi. Lalu ada satu orang yang memperhatikan Sufyan. Dia tawaf. Sampai selesai. Dilihat Sufyan itu belum mengangkat kepalanya dari sujud. Subhanallah jamaah. Mereka benar-benar takut. Hatim al-Asam. Dia mengatakan, Man khala qalbuhu min dzikri arba'ati akhbar. Barang siapa yang hatinya itu kosong dari mengingat 4 mara bahaya. Fahuwa mughtarrun fala ya'lamu syaqa. Maka dia orang yang tertipu sebenarnya. Dia nggak boleh merasa aman dari kesengsaraan. 4 hal nih. 4 mara bahaya. Kita tuh takut dengan sesuatu ya. Mungkin seorang perempuan takut diceraikan sama suaminya. Seorang perempuan dia takut suaminya kawin lagi. Seorang laki-laki takut dia di PHK. Takut dia bangkrut. Ada mara bahaya yang memang mungkin saja menimpa kita. Dan itu membuat kita takut. Tapi ada 4 mara bahaya yang seharusnya hatimu mengingat 4 mara bahaya. Kalau enggak, maka kayaknya kesengsaraan sudah menanti kita. Yang pertama, khataru yaumil mitsaq. Hina qala haula'i fil jannah wala ubali wa haula'i fil nar wala ubali fala ya'lamu fi ayyil fariqaini. Marabaya ketika hari Allah mengambil perjanjian dari manusia. Allah telah menetapkan sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Allah sudah tahu jemaah. Dan udah ada dalam ketetapan Allah. Kita tuh masuk yang mana? Kau pernah kepikiran nggak? Pernah khawatir nggak? Yang kedua, hina khuliqa fi dhulumatin salat. Fanadal malak بالشقاوة والسعادة ولا يدري أمن الأشقياء وإلا في السعداء أو من السعداء. Ketika dia janin berumur 120 hari. Ya jamaah. Kita sering ingat kalau bicara rezeki ya tenang kan udah ditulis. Amanlah rezeki, yang penting kita usaha. Jodoh juga udah ditulis. Tapi satu perkara yang kadang kala kita lupa. Ketika malaikat diperintahkan untuk mencatat. Dia itu mencatat kita itu. Termasuk penghuni neraka atau penghuni surga. Kita tuh berada di mana jemaah? Yang ketiga. Kok kepikiran gak dengan sakaratul maut? Pernah gak kebayang nanti aku matinya gimana? Tatkala dicabut nyawa. Tatkala ruh itu harus lepas dari semua urat-urat yang berada di tubuh kita. Apakah ketika itu engkau mendapatkan kabar gembira dengan keridhaan Allah, atau engkau mendapatkan ancaman Allah SWT? Dan yang keempat, pada hari manusia dibangkitkan, manusia itu akan berkelompok-kelompok. Engkau termasuk dalam kelompok yang mana nanti?
Jamaah rahimakumullah. Ya. 4 perkara ini mungkin tidak ada dalam catatan hidup kita. Tatkala yang ada dalam benak kita itu memang dunia. Kalau bicara untung rugi, ya kita selalu memikirkan ini peluangnya bagaimana. Kira-kira menguntungkan atau tidak. Alhamdulillah. Berkaitan dengan kondisi manusia. Yang kadang-kala kita melihat tuh fulan Ustaz orang baik Ustaz. Tapi kok suul khotimah Ustaz ya. Matinya gak benar ya Ustaz. Yang fulan orang buruk Ustaz. Tapi subhanallah. Matinya taat sama Allah. Entah berapa nyawa yang sudah dia bunuh. Berapa kali dia berzina. Udah kemana-mana dia berbuat dosa. Bahkan mungkin tidak ada satupun dosa kecuali dia sudah kerjakan. Tapi mati husnul khatimah. Alhamdulillah. Seorang mukmin ketika mendengar hadis yang berkaitan dengan takdir Allah SWT. Yang kadangkala membuat dia, lu ini kok bisa Ustaz? Orang baik matinya su'ul khatimah, orang buruk matinya husnul khatimah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah cerita di masa Nabi SAW. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia mengatakan iltaqan Nabi SAW wal musyrikin fi ba'di maghazi. Pernah Nabi SAW sedang berjumpa dalam satu peperangannya bersama orang-orang musyrikin. Maka mereka pun berperang dengan peperangan yang sengit. Semuanya akhirnya lari ke markasnya masing-masing. Ada satu orang dari satu pasukan umat Islam yang tidak meninggalkan orang-orang musyrikin kecuali dia tebas. Dia ikuti, dia tebas yang pedang. Orang soleh nih di medan perang jemaah. Maka tatkala itu muncul komentar dari para sahabat Nabi, ma'adza'a ahadun ma'adza'a fulan. Oh, hari ini gak ada yang berperang seperti fulan nih. Berjuang seperti perjuang fulan. Gak ada hari ini, kata dia. Orang baik tuh fulan. Pemberani. Meninggalkan rumahnya. Meninggalkan keluarganya. Meninggalkan hartanya. Berangkat menuju ke medan perang dan dia tidak lari. Bahkan dia mengejar musuh. Menghabisi mereka. Lalu ketika para sahabat menyebutkan gak ada hari ini yang berjuang seperti perjuangan fulan, ya pengorbanan seperti pengorbanannya fulan. Nabi melihat, oh fulan. Apa kata beliau? Ama innahu min ahlin nar. Dia itu penghuni neraka ya. Allah jemaah. Gimana gak takut para sahabat? Ketika ditampakkan kepada mereka orang yang semangat, berjuang, tapi ternyata jadi penghuni neraka. Faqalu ayyuna min ahli jannah. In kana hadha min ahli nar. Terus siapa di antara kita yang masuk surga? Kalau orang kayak gini masuk neraka gitu loh. Orang yang berjuang habis-habisan, mati-matian. Lalu Nabi SAW memberikan informasi kalau dia penghuni neraka. Terus kita ini siapa yang masuk surga? Faqala rajul minal qaum la'attabi'annahu. Maka salah seorang mengatakan, aku akan ikutin dia. Ada rahasia nih. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh para sahabat. Yang Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diikuti. Ketika pejuang ini bergerak cepat, maka yang mengikuti bergerak cepat. Kalau lambat, dia ikut lambat. Sampai dia dapat yang orang tersebut terluka.
Ternyata dia nggak tahan dengan lukanya. Fasta'jala al-maut. Fawada'a nisaba sayfihi bil ard. Wa dubabahu baina sadyihi. Ya, pedangnya dia taruh di tanah, ujungnya ditaruh di dadanya, terus dia timpakan dadanya ke pedang tersebut, lalu dia membunuh dirinya. Lalu orang yang ngikutin pejuang itu datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi kalau engkau adalah utusan Allah. Kenapa? Kata dia. Oh kan memang udah bersaksi. Artinya dia udah muslim. Dia sahabat Nabi. Tapi kenapa kemudian dia memberikan kesaksiannya lagi kepada Nabi SAW? Lalu orang ini bercerita kepada Nabi SAW. Setelah mendengar ceritanya, Nabi kita SAW mengatakan, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Wa innahu lamin ahlin nar. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Dia melakukan ketaatan. Dia orang yang patuh sama Allah. Melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Yang tampak bagi manusia. Yang tampak bagi manusia. Jadi ini orang kelihatannya baik. Ya memang kan manusia itu tidak dapat menilai orang lain kecuali dengan zahirnya. Ini orang-orang baik. Jadi kondisinya itu karena kita nggak tahu dengan isi hati dia. Wa innahu lamin ahli nar. Padahal dia sebenarnya penghuni neraka. Engkau kan kelihatannya dia orang baik. Tapi dia orang jahat sebenarnya. Makanya kadang-kala yang namanya pencitraan itu kan orang kelihatan baik sekali. Tapi kita nggak tahu. Dia itu termasuk penghuni mana. Sebaliknya. Wa ya'malu bi'amali ahli nar. Fima yabdu linnas. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka. Yang terlihat oleh manusia. Kita kutuk kadang-kadang lihat fulan, ya Allah fulan ini na'udzubillah. Semua dosa dia kerjakan. Kita tuh nggak tahu dia di malam hari ngapain. Apa aja. Mungkin dia punya amalan-amalan tersembunyi yang kita tidak melihat. Padahal dia termasuk penghuni surga. Kapan diketahui? Ketika kematian tiba. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau bicara amalan yang kita kerjakan tuh harus ikhlas, harus benar untuk Allah SWT. Kalau enggak, yang terjadi di akhir hayat akan nampak siapa kita yang sebenarnya. Tentunya orang-orang yang benar-benar lillahi ta'ala, bukan dalam pandangan manusia ya. Kita tahu sama diri kita. Antum jamaah tahu sama diri antum. Anti tahu sama diri anti. Orang memuji anti. Orang mengatakan orang baik. Masya Allah, mungkin pujian sanjungan diberikan kepada kita. Orang tuh nggak tahu siapa kita sebenarnya. Yang nampak buat mereka kita orang baik. Tapi kalau engkau benar-benar baik, maka ketahuilah Allah itu maha mulia. Allah itu maha pemaaf sebenarnya. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Ibrahim ayat 27. Di surat Ibrahim ayat 27. Silahkan dibaca. Surah Ibrahim ayat 27. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan hidupnya dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Barakallahu fikum. Tuh. Orang yang beriman, Allah akan teguhkan dia sampai mati. Dia mengatakan la ilaha illallah. Karena dia nggak main-main, jemaah. Fil hayatid dunya wa fil akhir. Dalam kehidupan tatkala dia masih hidup di muka bumi ini, Allah jaga tuh orang. Karena dia nggak pura-pura keimanannya. Amal solehnya juga bukan karena riya atau pamer. Tapi kelihatan kematian, Allah teguhkan hati dia lagi. Mati husnul khatimah. Wa yudhillullahu dzalimin. Dan orang-orang yang zalim nih, ada kelompok manusia yang hakikatnya dia itu zalim, ya. Cuma kelihatannya baik sama orang-orang. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi tatkala kalau bicara bagaimana kita ini sedang merencanakan perpisahan yang indah. Gimana Ustaz supaya kita tidak su'ul khatimah, tidak seperti ceritanya fulan atau fulan. Ada orang yang menghafal Quran di masa Nabi SAW, bahkan menjadi penulis wahyu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mati dalam kondisi Nasrani. Ada kisah orang sebagai muazzin, sepanjang hidupnya dia azan. Azan di masjid, naik menara dulu, capek. Kalau sekarang mungkin jadi tukang azan itu Masya Allah. Ada mic, gak perlu teriak-teriak dia, gak perlu lelah. Dulu tuh, azan itu naik jemaah ke menara. Oh subhanallah, nih orang ketika turun dari menara, tetangga masjid orang Nasrani. Dia tertarik sama perempuan tersebut. Dia melamar tukang azan nih, muadzin. Yang kata Nabi SAW, atwalun nas a'naqan yawmal qiyamah al-muadzin. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat itu orang-orang yang biasa berazan, kerjanya azan. Ketika seorang berazan, batu-batu akan menjadi saksi, daunan akan menjadi saksi, rumput-rumput akan menjadi saksi, manusia yang mendengar akan menjadi saksi. Fadilah yang besar untuk orang yang azan. Tapi ternyata nih muadzin mati dalam kondisi murtad. Kok bisa? Dia melamar wanita tersebut. Wanita itu menolak kecuali kalau dia masuk Nasrani. Malam pertama dia naik mau jumpai istrinya, jatuh dari tangga, mati. Murtad. Jadi kalau kita rencana, ya kita rencana jadi orang baik, mati husnul khatimah. Maka yang harus engkau pedulikan adalah hatimu. Benar enggak engkau beriman? Apa sih ambisimu? Ya Allah, Allahumma lakal hamdu kullu. Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 69. Di surah Al-Ankabut ayat 69. Nah. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Allah itu nggak mungkin menyia-nyiakan amalan hambanya. Kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah itu akan jaga dirimu. Dijagain sama Allah. Allah akan kasih petunjuk. Dan Allah itu bersama orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Jadi sekali lagi kalau kita melihat ada orang soleh,
Kok tahu-tahu matinya su'ul khatimah. Lalu kadang-kala kita jadi bingung kok bisa seperti itu. Bahkan mungkin ada su'udzon sama Allah. Kok bisa orang baik kayak gini su'ul khatimah? Gimana dengan kita-kitanya? Dia kan baik menurut dirimu. Menurut standar manusia, ini orang baik. Tapi di diri dia, Allah yang tahu sama dia sebenarnya. Jadi kalau kita bicara apa yang tampak oleh manusia itu, ilmu kita terbatas. Abdul Aziz bin Abi Ruwad, dia bercerita nih dari kalangan salafus saleh. Dia mengatakan, hadartu rajulan indal maut yulaqan asy-syahadah. Aku pernah menghadiri seorang yang sedang nazak mau mati. Dia ditalkini la ilaha illallah. Disuruh untuk membaca la ilaha illallah. Tapi apa yang diucapkan sama orang ini? Dia mengatakan kafirun bima taqul. Aku kafir dengan apa yang kau ucapkan. Subhanallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini dia mengatakan kafir dengan ucapannya. Maka bingung. Abdul Aziz bin Abi Ruwad ini bingung dengan kondisi ini. Kelihatannya orang baik nih. Fasa'altu anhu. Lalu dia tanya, kok bisa orang ini mengatakan tadi kafir dengan la ilaha illallah? Maka dikasih tahu, dia itu sebenarnya pemakai. Kalau dulu itu mudminu khamrin. Orang suka minum khamr. Pencandu. Ini orang kadang-kala pemakai narkoba. Kita lihat jamaah. Negeri kita nih. Di Indonesia ya. Kadang-kala ada artis yang kelihatannya baik. Ini, itu. Kita rasa Masya Allah public figure. Ternyata ketangkep dia. Nyabu. Padahal yang tampak buat kita dia orang baik. Tapi di balik itu ada yang dia kerjakan yang orang lain nggak tahu. Ada public figure mungkin yang menjadi pelacur. Prostitusi online. Yang kadang-kala orang mengatakan suka sodako, dia suka berbagi ini itu. Oh nggak tahu di balik itu apa yang dia kerjakan. Maka Abdul Aziz mengatakan kepada orang-orang yang hadir. Menyaksikan tuh orang mati su'ul khatimah. Dia mengatakan ittaqud dzunub fa innaha hiyallati awqa'atu. Kalian hati-hati sama dosa-dosa yang kerja. Jangan meremehkan dosa. Itu dosa yang mengantarkan dia sampai nggak bisa ngomong la ilaha illallah, bahkan kufur dengan la ilaha illallah. Padahal muslim, jamaah, muslim. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara sebab-sebab agar kita husnul khatimah, mungkin tadi beberapanya sudah disebutkan ya. Yang pertama kita mulai itu perencanaannya. Orang merencanakan ya Allah anak kepingin mati husnul khatimah. Ya iyalah semua ingin. Tapi harus ada yang kita lakukan. Orang kalau rencana mau menikah. Ini sekarang musim kawin mungkin. Mau menikah, dia ingin pernikahan dia tuh mewah. Dia ingin mengundang 1.000 orang. Dia akan merencanakan. Kalau uang dia nggak cukup, dia akan menabung. Kalau dia sudah tentukan tanggalnya, dia akan cari gedung. Gedung yang mampu menampung 1.000 orang lebih. Kalau dia ingin memberikan makanan yang enak, dia akan cari tukang masak yang paling hebat. Ada perencanaan. Yang pertama harus engkau lakukan. Memperbanyak doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam. Ini rencana. Kita harus memperbanyak doa.
Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hari ini kau baca doa itu enggak? Kemarin kau baca enggak? Sebelumnya engkau baca enggak? Atau engkau doanya minta sembuh dari COVID? Iya, kita minta kesembuhan. Minta dijauhkan dari penyakit. Kita minta wabah ini diangkat. Naam. Tapi setelah wabah itu diangkat, apa ada jaminan engkau mati husnul khotimah? Nabi SAW memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka tatkala sahabat mendengar Nabi sering baca ini jemaah. Ada sahabat yang datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kita kan udah beriman kepadamu. Dan kita beriman dengan apa yang engkau bawa. Apakah engkau khawatir dengan kami? Apa jawab Nabi SAW? Nah, Nabi itu khawatir sama kita jemaah. Yang udah beriman. Yang udah sholat malam. Yang udah puasa Senin Kemis. Yang udah berjuang jalan Allah. Ini sahabat Nabi. Bagaimana ibadah mereka? Nabi aja masih khawatir sama mereka. Apa kata Nabi SAW? Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati itu berada di antara dua jemari Allah. Allah balikkan semau Allah subhanahu. Semau Allah. Tapi ingat, Allah itu tidak mungkin mensia-siakan orang yang berjuang dengan benar-benar. Allah tidak menzalimi hambanya. Gak mungkin orang soleh dimasukin neraka. Gak mungkin. Gak mungkin orang baik su'ul khatimah. Enggak. Dan gak mungkin orang jahat husnul khatimah. Pasti dia itu orang baik. Cuma kan antum gak tahu. Yang membunuh 100 orang tuh jamaah. Ternyata dia udah lama mau tobat. Di hati dia ada rasa takut. Kok bisa dia matinya tobat? Dalam kondisi udah 100 orang yang dia bunuh. Ya. Allah tahu dengan dia. Khususnya yang berkaitan dengan amalan hati. Dan di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, ya waliyal Islam. Beliau mengatakan, wahai walinya Islam. Ya Allah Azza wa Jalla. Ya waliyal Islam wa ahlahu. Wahai pelindung Islam dan orang-orang yang memeluk agama Islam ini. Tetapkan aku di atas Islam ini sampai berjumpa dengan engkau. Sampai berjumpa. Masikni bil Islam hatta alqa. Masikni bil Islam. Tetapkan aku berpegang teguh dengan Islam ini sampai aku berjumpa sama engkau. Karena Allah berpesan, wala tamutanna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Terus caranya ya minta sama Allah, doa. Jangan cuma minta rezeki doang ya. Baik, yang kedua, kalau jadi doa ya. Yang kedua, terus berusaha melakukan ketaatan. Dan takut sama Allah. Artinya, melakukan ketaatan, tapi takut. Takut gak diterima. Karena itu tanda orang-orang yang beriman. Dia itu berbuat baik. Berbuat amal soleh. Hatinya takut.
Sekali lagi ada amalan yang kita kerjakan. Sholat, zakat, kemarin kurban kita potong kambing, potong sapi. Ini kok ngerjakan amal ketaatan. Alhamdulillah ada orang yang tadi nampaknya baik. Tapi hatimu gimana? Disinilah kita berusaha untuk memperbaiki lahir kita dengan melaksanakan ketaatan. Dan menjaga hati kita untuk tetap takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika menyebutkan orang-orang yang baik, jemaah. Subhanallah. Allah berfirman. Mungkin bisa buka Qur'annya. Di surat Al-Mu'minun. Coba dibuka surat Al-Mu'minun. Ayat 57 sampai 61. Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Tafadhal. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna khashyati rabbihim والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Barakallahu fikum. Di sini Allah menjelaskan tentang hati, ya. Mereka takut. Ada rasa takut sama Allah di hati mereka. Mereka percaya. Mereka tidak menyekutukan Allah. Walladzina yu'tuna ma atau. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Ketika ayat ini turun, Aisyah itu bertanya kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita bicara bahasa Arabnya, mereka ini orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan. Memberikan sesuatu yang mereka bisa berikan. Tapi hatinya takut. Karena mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat ini, apakah orang yang berzina, orang yang mencuri, lalu dia takut nanti akan kembali kepada Allah dan diazab sama Allah SWT. Ternyata jawab Nabi SAW, beliau mengatakan, la yabnata siddiq. Bukan itu maksudnya. Bukan, wahai putri as-siddiq. Walakinnahu rajul yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Tapi dia adalah orang yang sholat. Orang yang bersedekah. Dia takut tidak diterima. Jadi kalau engkau ingin husnul khatimah, maka hendaklah engkau berbuat amal ketaatan tapi hatinya takut. Takut nggak diterima. Berharap iya, tapi engkau harus takut. Ini yang pertama. Melakukan ketaatan dan takut. Takut kepada Allah, takut nggak diterima. Yang kedua, hindari perbuatan dosa. Ada dosa yang jadi kebiasaan. Walaupun kalau engkau mengatakan dosa itu dosa kecil, ya. Al-ma'siyatu baridul kufur. Kemaksiatan itu mengantarkan kepada kekufuran. Tadi kita cerita tukang azan. Kok bisa ya? Su'ul khatimah. Bahkan mati dalam kondisi murtad.
Mungkin ada dosa-dosa yang kalian jalankan. Maka hindari dosa. Karena ada orang yang berbuat dosa, lalu dia berencana untuk tobat. Nanti gampang. Tapi semua ingin bertobat. Tapi yang ditakutkan, engkau gak sempat tobat nanti. Yang ketiga, punya amal soleh yang disembunyikan. Ini yang pernah kita singgung dalam beberapa kajian. Nabi SAW berpesan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin saleh. Hendaklah seseorang di antara kalian itu memiliki simpanan amal soleh. Kita perlu mempunyai rahasia antara kita sama Allah. Rahasia. Kita kan kadang-kala nyampaikan kepada seseorang, ya, dia tahu rahasia kita. Kan ketahuan sama dia. Tapi engkau kalau bisa punya amal soleh, yang gak ada yang tahu. Bagaimana Rasul SAW ketika menyebutkan tentang salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah adalah warajulun. Kata Nabi SAW, tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu dia menyembunyikannya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya enggak tahu yang disedekahkan sama tangan kanan. Amal soleh yang tersembunyi. Di sini kita tahu juga kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah. Amalkan di rumah. Dan kesempatan untuk punya amal soleh tersembunyi ini sebenarnya kesempatan yang sangat besar sekali buat para wanita. Engkau di rumah. Laki-laki berangkat ke masjid semua pada tahu. Salat tahiyatul masjid semua pada ngeliat. Tapi engkau di rumahmu. Engkau salat qobliyah, salat duha 8 rakaat, 10 rakaat. Nggak ada tetangga yang tahu. Kecuali engkau posting. Engkau ngaji di rumah 1 juz, nggak ada yang tahu. Makanya kalau ada program-program one day one juz yang harus dilaporkan, ya mungkin untuk pembelajaran boleh-boleh aja. Tapi engkau harus punya. Engkau laporkan 1 juz padahal yang kau baca 3 juz. Ini yang disembunyikan. Apalagi yang bisa lakukan wanita di rumahnya. Berzikir, ya Allahu Akbar. Ya. Ada banyak amalan tersembunyi. Bicara sedekah juga jamaah. Berkaitan dengan harta. Kalau bisa engkau punya amalan. Nggak ada yang tahu. Ketika ada minta transfer nih, ada kita mau bantu ini itu. Transfer sudah selesai. Walaupun konfirmasi dia nggak kenal sama kita. Hanya sekedar kita memberitahu. Kemudian yang keempat, jangan menunda-nunda taubat. Taswif min junudi iblis. Menunda-nunda taubat itu, ucapan nanti itu termasuk pasukan iblis yang paling dahsyat menggoda manusia. Na'udzubillah, kemudian dia mati su'ul khatimah. Kemudian jamaah, perbaiki batinmu sebagaimana engkau memperbaiki lahirmu. Perbaiki batinmu sebagaimana engkau memperbaiki lahirmu. Karena jangan sampai kita cuma baik kelihatan orang. Kita itu Masya Allah cuma kalau sama penampilannya Masya Allah. Makanya kalau kita kadang-kadang lihat ya, seorang emak-emak, ibu-ibu, pakai baju bagus, ini itu, macam-macam. Tapi apakah fisik dia yang di dalam baju itu bagus? Belum tentu. Kadang-kadang dia menyembunyikan di balik baju itu sesuatu yang tidak baik. Bagaimana di balik kulit dia? Bagaimana hati dia? Rasul SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah,
Di jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha sa'iru jasad. Kalau itu daging baik, insya Allah semua jadi baik. Wa idza fasada, tapi kalau rusak, tergantung tingkat kerusakannya, maka seluruh tubuhnya jadi rusak. Ala wahyal qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Jantung kita. Nah, kalau bicara itu tadi, bagaimana supaya husnul khatimah. Dan itu yang terpenting buat kita. Yang terpenting buat kita. Kalau mungkin ada orang yang berpikiran tentang tanda-tanda, Ustaz. Gimana tanda-tanda? Tanda-tanda itu orang lain yang lihat. Kita kan fulan mati. Alhamdulillah fulan mati. Dalam kondisi mengatakan la ilaha illallah, alhamdulillah, ini tandanya kita buat dia ya husnul khatimah insyaallah. Tapi bagaimana engkau bisa mengatakan la ilaha illallah ketika mati? Ini yang kita usahakan, yang kita rencanakan. Ya tentunya tadi dengan sebab-sebab yang sudah kita sampaikan. Ada tanda orang mati bi irqil jabin, kata Nabi SAW, ma'utul mu'min bi irqil jabin. Ya, tanda husnul khatimah itu orang mukmin mati dengan ada keringat di dahinya. Cabut nyawa. Kemudian mati hari Jumat, katanya. Tapi hadis itu diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mendhaifkan hadis tersebut. Mati berkaitan dengan hari. Jangan berpikir setiap orang yang mati hari Jumat, oh husnul khatimah. Ya ada harapan mati di hari baik. Jangan sampai engkau rencana mati hari Jumat, bunuh diri hari Jumat. Oh ini husnul khatimah Ustaz. Matinya hari Jumat. Matinya gimana? Bunuh diri dia. Apakah dikatakan husnul khatimah? La. Mama dia bunuh diri mengatakan la ilaha illallah. Maka perlu diperhatikan juga tentang bagaimana prosesnya ini. Dan matinya di mana? Yang mungkin orang lain yang tahu dengan kematian kita nantinya. Kemudian orang yang mati di medan perang. Tapi kita juga tahu ya. Jangan sampai kelihatannya mati di medan perang. Tapi dia gimana? Sampai ketika para sahabat Nabi lagi istirahat dari satu peperangan. Tahu-tahu ada budak Nabi atau mantan budak Nabi alaihissalam yang terkena panah mati. Lalu sahabat mengatakan hani'an lahu bisyahada. Oh, selamat mati syahid nih orang. Iya. Itu kan pandangan kita dia mati syahid. Yang kita tahu mati syahid itu dengan awal tetesan darahnya diampuni, dimasukkan ke surga Allah SWT. Ruhnya itu akan berada di rongga burung hijau terbang di surga Allah SWT. Para sahabat tahu dengan janji-janji itu. Dan dia matinya terbunuh di medan perang. Apa kata Nabi SAW? No, gak kayak gitu. Inna syamlah. Kau tahu ada kain yang dia ambil. Yang tidak termasuk bagian dia dari harta rampasan perang. Itu membakar diri dia. Subhanallah, syabah. Matinya baik. Artinya matinya dalam kondisi peperangan. Tapi gara-gara perbuatan dosa dia. Ternyata dia diadab sama Allah SWT. Kemudian ya mati yang terkena ta'un, wabah. Yang kita juga itu tanda-tanda mati syahid. Orang yang mati sakit perut. Orang yang mati tenggelam. Itu masuk syahid. Fisabilillah. Tapi tetap juga amalan menjadi penentu. Kalau itu kan kelihatannya buat kita. Ya udah kita hukumin seperti itu. Tapi tatkala ternyata Nabi SAW memberikan informasi lain. Maka kita harus takut dan berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ana mohon maaf atas keterlambatan tadi. Karena ada sesuatu yang tidak diinginkan.
Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Mau tanya ini, Ustaz, kalau orang tua meninggal, amalan-amalan yang kita bisa teruskan, silaturahim dengan orang-orang yang kerabat yang orang tua. Itu bagaimana dengan orang yang menyakiti orang tua kita? Ada sebagian yang menghindari, itu hukumnya gimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Tapi kerabat itu. Iya, Ustaz. Yang menyakitin kerabat. Baik, jemaah. Nah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Memang di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abih ba'da an tawalla. Termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya, kebaktian yang maksimal itu adalah dia menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua. Setelah orang tua meninggal dunia. Bagaimana dengan kerabat yang orang tua kita nggak suka sama dia? Karena menyakitin orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka engkau harus tahu dengan posisimu. Kalau ternyata dia kerabat, engkau sebagai anaknya punya kewajiban menyambung silaturahim. Bukan bicara berbakti sama orang tua nih. Tapi bagaimana engkau menyambung silaturahim dengan mereka. Yang kita tahu, yang disebut al-wasil, orang yang pandai menyambung rahim, yang akan mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, laisa bil mukafi. Bukan orang yang balas-balesan. Jadi hubungan udah baik dia balas-balesan, enggak, memang udah baik, udah nyambung. Tapi yang disebut orang yang menyambung rahim adalah allazi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang kalau rahimnya diputuskan, dia menyambungnya. Maka kalau tadi dikatakan mungkin tidak termasuk dari menyambung orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita, tapi engkau punya kewajiban bersilaturahim sama mereka. Maka tidak perlu berpikir tadi, oh ini orang pernah nyakitin orang tua. Iya, dia pernah menyakitin orang tua. Sekarang apa yang harus kau lakukan? Bagaimana kau menyambung rahim yang dulu terputus. Semoga itu menjadi amal solehmu, dan semoga orang tua mendapatkan balasannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Dari Kristen. Assalamualaikum Ustaz. Ini sedikit di luar konten tentang imunisasi untuk COVID trial itu di Indonesia. Ada public figure seorang muslim yang disegani mengatakan bahwa kalau kita ikut imunisasi untuk COVID ini yang sedang jadi pandemi adalah perbuatan jihad. Bagaimana itu Pak Ustadz? Perbuatan jihad gimana maksudnya? Perbuatan jihad, karena statementnya begitu dan dia itu public figure. Di mana-mana fotonya itu di belakang Pak Presiden. Ini teman saya. Kalau ada, ini public figure, seorang muslim disegani, dia mengatakan, mantan duta besar, dia mengatakan imunisasi trial COVID sekarang ini untuk semua netizen, please. Ini adalah sebuah perbuatan jihad. Ya. Iya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau kita bicara jihad. Jihad itu memang ada jihad dengan harta. Ada jihad dengan jiwa. Apakah kita menjadi percobaan ya? Untuk COVID ini termasuk jihad. Wallahu a'lam bishawab. Memang Nabi SAW mengatakan ketika ditanya siapa orang yang paling dicintai Allah. Apa kata Nabi SAW? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau tadi kita ikut percobaan ini,
demi memberikan manfaat kepada orang lain. Kembali kepada niatnya. Bukan gaya-gayaan. Bukan pencitraan. Bukan karena iming-iming uang atau apa. Tapi memang dia mengharapkan keridhaan Allah SWT dengan memberikan manfaat kepada umat manusia. Semoga dia mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau masuk babnya jihad fi sabilillah, wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu. Begini jamaah ya, memang kadangkala ketika ada ketidakpercayaan dari publik kepada satu aturan atau satu perkara gitu ya. Memang terkadang agama dihadirkan di sana. Karena kalau kita bicara agama, kita bicara keyakinan. Nah, jadi kalau kita bicara agama kita, ya tetap harus ada keikhlasan yang dilakukan oleh hamba. Jadi bukan sekedar dia nyoba itu, kemudian dia masuk jihad fisabilillah, wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu kalau ditanya, wallahu a'lam. Tapi kalau dengan catatan tadi, semoga dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga apa istilahnya, tatawu ya, bagi yang mau gitu, bagi yang mau. Dan mungkin orang-orang yang memang sudah, ya mungkin dikatakan dia sudah nggak produktif ya. Dia mau mencoba dirinya, semoga dia bisa jadi memberikan manfaat. Sekarang anak nggak ada manfaatnya buat orang ya. Sehingga dia yang maju untuk itu, semoga dia dapat balasan dari Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah keluarga yang anaknya mau kawin dengan anak yang keturunan bapaknya Syiah dan ibunya Sunni. Tapi anaknya bilang dia ikut ibunya yang Sunni. Bagaimana itu, Ustaz? Mohon penjelasan solusinya. Orang tuanya sudah melarangnya. Barakallahu fiik. Iya jamaah. Kita bicara ya, merencanakan husnul khatimah. Ini termasuk dari bab perencanaan tadi. Apakah ketika engkau menikah dengan perempuan tersebut, laki-lakinya atau laki-lakinya? Yang tadi dikatakan insya Allah dia ikut ibunya yang Sunni. Namun engkau akan berinteraksi dengan mereka, dengan keluarga mereka. Yang mau tidak mau pengaruh itu sedikit besar akan ada. Dan hati itu lemah. Tatkala engkau memiliki kekuatan keimanan yang dengannya ada harapan engkau dapat masuk ke keluarga tersebut dan memperbaikinya dengan selamat, dirimu tidak terpengaruhi, itu bisa jadi jalan kebaikan. Tapi kalau ternyata itu beresiko besar untuk dirimu, maka seorang mukmin menimbang-nimbang. Kita bicara perang. Rasul SAW ketika perang Uhud, beliau tuh pakai baju besi. Double dia pakai. Demi untuk menyelamatkan diri. Maka sekarang kalau bicara kekuatan keimananmu, kekuatan hatimu, untuk nantinya di tempat keluarga baru tersebut tidak terpengaruh, maka tafadhol. Tapi kalau engkau, ya mudah-mudahanlah anak berusaha ini itu, tapi resiko masih ada, maka lebih baik engkau menghindari ya. Lebih baik menghindari, tapi di sisi lain juga jamaah, kadangkala kita perlu menyelamatkan anak orang. Ya. Kalau dia tetap di keluarga tersebut, mungkin si anak ini akan terpengaruh. Dimana ketika umpamanya dia keluar dari tempat tersebut dan ada kepastian dia benar-benar di atas sunnah, maka tafadhol. Alasan yang perlu dilakukan sekarang itu adalah meneliti lebih dalam lagi, suruh tuh anak mempelajari lagi, setelah itu menimbang-nimbang antara positif dan negatifnya. Setelah itu dia menetapkan. Karena pernikahannya bukan sesuatu hal yang mudah jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz, kami dari Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, tafadhol. Ada titipan pertanyaan. Ayah saya meninggal 3 bulan lalu di Jakarta. Sampai saat ini kami di Malaysia belum bisa pulang ke tanah air. Ibu saya memutuskan untuk membuat batu nisan untuk makam beliau. Kami sebagai anak tidak sampai hati untuk menyampaikan ke ibu bahwa dalam batu nisan tidak sesuai dengan sunnah. Apakah boleh dalam hati kami sebagai anaknya tetap menolak pembuatan batu nisan tersebut, walaupun tidak bisa langsung menyampaikan kepada ibu? Mohon nasihat. Tunggu, maksudnya batu nisan itu batu apa kijingan yang dibuat di atas kuburan? Batu ada tulisan nama saja. Nah. Tapi diperbagus batunya. Siap, barakallahu fikum. Ya jamaah, ya berkaitan dengan batu nisan memang mungkin yang lebih baik ya adalah batu saja, tidak perlu nama. Namun sebagian ulama membolehkan ketika bicara hanya nama sebagai tanda. Karena tujuan batu dibuat, Nabi SAW ketika memakamkan sahabatnya Utsman ibn Maz'un, saudara susu Nabi SAW, Nabi minta batu. Lalu diambilkan batu, diletakkan di tempat kepala itu kuburan. Apa kata Nabi SAW? Hakadha ata'allamu qabra akhi. Wa adfinu man mata min ahli. Atau kama qala Nabi SAW. Seperti ini, dengan cara ini aku tahu kuburan saudaraku. Jadi batu itu sebagai tanda bahwasanya ini kuburan saudaranya. Maka jadi sebagian ulama membolehkan kalau sekedar memberikan batu nisan dan memberikan nama sebagai tanda doang, bukan untuk berbangga-banggaan ya. Kadang-kala batu nisan supaya lebih bagus dari tetangganya ini itu yang bermasalah. Tapi tatkala sekedar sebagai tanda supaya kita tahu ya. Karena nanti kalau kita datang ke Indonesia semua kuburan sama gitu. Batunya sama. Yang mana kuburan bapakku? Jadi bukan untuk menjadikan berbeda dengan nisan-nisan yang lainnya. Tapi sekedar memberikan tanda. Maka insya Allah itu masih dalam koridor yang diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama tetap melarang hal itu. Memang ada khilaf di sini. Jadi sekali lagi, kalau sekedar sebagai tanda saja, bukan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya, tanda aja buat kita supaya kita tahu itu kuburan ibu kita. Hadza wallahu a'lam. Saya rasa nggak ada masalah buat anti. Tinggal anti bagaimana mengarahkan orang tua. Batu yang biasa sekedar bagi untuk tanda aja itu lebih ringan lah daripada bikin batu yang dari marmur yang bagus, apalagi dibikin kijingan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ini saya dari Sydney mau bertanya masalah kan kita insya Allah secara sebisa kita insya Allah mendidik anak untuk cara Islam dengan cara Islam. Dan kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, kalau seumpama ini Ustaz, alhamdulillah, anak-anak kita ini besarnya nggak benar gitu Ustaz. Apalagi kan tinggal di sini pergaulan ya Ustaz. Nah, itu apa kita masih dapat tuntutan Ustaz nanti di akhirat kelak? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Bicara anak ya. Orang tua semua ingin anaknya soleh, soleha. Sebelum anak itu lahir, dia sudah berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Terus gimana kalau nanti ternyata anak tersebut jadi nggak benar? Apakah orang tua akan dimintai pertanggungjawaban? Kalau bicara engkau akan ditanyai, iya. Akan ditanyai. Tinggal sekarang apakah engkau sudah mendidik anak-anakmu dengan baik dan benar. Tinggal nanti dijawab. Kalau ternyata jawabanmu tidak diterima sama Allah SWT, maka tentunya Allah akan murka makin. Anak itu amanah. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kalian akan ditanya tentang apa yang dibawa kepemimpinan kalian.
Kalau kita belum maksimal, ya udah berarti kita yang salah. Tapi kalau kita udah maksimal, makanya kita tahu nih, ini tempat nggak bener nih. Ini tempat nggak bener. Kita biarin anak-anak kita main di sana, maka kau akan ditanya. Sebagaimana ketika seorang yang membunuh 100 orang itu, ketika dia hendak bertobat, apa kata orang alim itu? Engkau nggak boleh tinggal di kampung sana. Ini sebagai konsekuensi dari tobat yang sebenarnya. Engkau tinggalkan kampung sana, ini ada kampung yang baik. Maka ternyata untuk menjadi orang baik itu, salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang baik. Kalau dikatakan di sana dia nggak bisa baik, maka orang tua harus cari tempat lain untuk menyelamatkan anak-anaknya. Karena sekali lagi engkau akan ditanya sama Allah SWT. Jadi kalau dikatakan, ya gimana nggak bisa ini Ustaz? Ya, engkau mengatakan tidak bisa pun nanti akan ditanya. Apakah benar engkau tidak bisa? Atau engkau tidak mau? Ada perbedaan, jemaah. Memang ada orang-orang yang Allah maafkan. Tapi ada orang-orang yang nanti akan ditanya gitu loh. Intinya orang tua maksimal. Dia lihat apakah aku sudah maksimal sesuai dengan yang diajarkan dalam agama kita. Atau aku belum maksimal. Kalau belum maksimal, maka maksimalkan. Doanya apa aku belum maksimal orang tua. Karena sekali lagi ada orang tua yang jadi mesin pencari uang. Yang ada di benak dia cuma fulus. Dia pikir anak ini akan bahagia, akan senang dengan fulus. Padahal fulus itu akan pergi. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini dari Brisbane, Ustaz. Nah. Baik. Umpamanya kita melakukan perbuatan maksiat dan kita sudah bertaubatan nasuha dan kita sering hampir tiap harinya itu melakukan perbuatan maksiat yang kecil-kecil, kita juga sudah bertaubatan nasuha dalam setiap sholat sunnah atau apa. Apakah perbuatan maksiat kita yang sudah kita bertaubat itu akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita di yaumul qiyamah, di yaumul hisab nanti. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Jadi berkaitan dengan hisab pada hari kiamat itu ada beberapa kaidah penting yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya berkaitan dengan orang yang sudah bertobat. Apakah dia nantinya tetap akan ditanya tentang dosa-dosa dia yang dia lakukan? Mungkin bisa dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ayat 70 aja yang dibaca. Di surah Al-Furqan ayat 70. Nah, surat Al-Furqan ayat 70. Nah, silakan dibaca. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah jemaah. Dia bertobat, ingat. Dia beriman. Di sini keikhlasan dia dalam tobatnya. Dia sempurnakan rukun tobat. Wa amila shalihat. Lalu dia berubah jadi orang baik. Maka bukan dia ditanya tentang dosa-dosanya nantinya. Ketika tobatnya udah diterima. Tapi malahan kalau dia melakukan 10 dosa besar. Dia melakukan 100 dosa. Itu Allah ganti jadi pahala buat dia. Namun tetap kita perlu takut.
Apakah kita udah benar tobatnya apa belum? Yang dia lakukan seorang hamba itu, tadi dia berusaha terus beramal soleh, memperbaiki niatnya. Dia takut gak diterima sama Allah SWT. Nanti kalau di hari kiamat ternyata dia benar-benar bertobat kepada Allah, jangan takut tentang dosamu, itu diganti. Asalkan taubatnya taubatan nasuha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Tafadhal. Saya punya teman Ustaz Muslim berhijab, kita suka ke kajian bareng. Beberapa tahun lalu suaminya meninggal karena jantung. Lalu setelah itu kan dia jadi janda, anaknya 2 masih kecil-kecil. Dia pergi ke Jakarta kerja di perusahaan Nasrani ya kayaknya Ustaz. Setelah itu dia lepas jilbab dan beberapa bulan lalu saya dengar dia murtad Ustaz. Tadinya kami itu sama teman-teman saling bantu ya Ustaz ya buat anak-anaknya sebelum dia kerja. Sampai sekarang juga kadang-kadang kita masih bantu anak-anaknya. Tapi karena dengar murtad dia sama anak-anaknya itu gimana ya Ustaz ya? Jadi masih boleh membantu anak-anaknya, tapi anak-anaknya juga jadi masuk Nasrani juga sama dia. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lailil mudlim. Kalian segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam gelap gulita. Gelap jemaah. Orang jadi bingung mau berbuat apa. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya udah murtad. Sorenya beriman, paginya udah murtad. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala? Yabi'u dinahu bi'arabin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ingat, kemaksiatan itu mengantarkan kepada kekufuran. Awalnya dia menanggalkan jilbab. Udah nih. Dosa nih. Dia mungkin berpikir enggak lah demi anak-anakku karena kalau pakai jilbab enggak boleh kerja di sana gitu, macam-macam lah alasannya. Tapi karena dia sudah mulai memilih dunia daripada Allah SWT, maka akhirnya dia jual full agamanya. Jadi Nasrani. Na'udzubillah. Maka kita yang sekarang ini benar-benar kisah ini membuat kita harus lebih takut jemaah. Mungkin sebagian kita ada yang suaminya mati duluan. Ditinggal anak banyak. Bingung mau bekerja apa. Ada tawaran sana, tawaran sini. Yang kadang-kadang tawaran situ mengandung unsur kemaksiatan. Tapi mau gimana Ustaz? Demi anak-anak. Oke, doa semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Kembali kepada pertanyaan gimana, apakah masih boleh membantu ya. Jadi kadang-kadang membantu kita itu bukan dengan harta doang jemaah. Usahakan kita kalau punya kawan yang seperti itu, yang pertama dilakukan tulis surat buat dia. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu orang yang biasa datang ke Madinah, lalu nggak pernah datang lagi. Lalu Umar bertanya kepada orang-orang, ma balu fulan, fulan gimana kondisinya? Aduh, udah berubah dia. Jadi nggak benar dia udah. Di situ Umar memanggil sekretarisnya, tulis surat. Dan dia meminta kepada orang-orang untuk mendoakan dia. Dan alhamdulillah setelah dia membaca surat tersebut, dia kembali kepada Allah SWT. Maka tugas teman-temannya ini, tulis surat sama dia. Ajak dia. Ketika memang umpamanya dia tetap bersikeras seperti itu, sebenarnya kita itu membantu. Boleh kita membantu orang Nasrani. Asalkan bukan zakat kita berikan kepada mereka, boleh-boleh aja. Tapi bagaimana pemberian kita itu seharusnya menjaga keimanan dia. Kalau ternyata pemberian kita membuat dia malah menjadi Nasrani, itu berat. Maka kita bisa mengatakan, udah engkau kembali kepada Allah SWT. Urusan anak-anak kita bantuin, engkau pun nanti kita bantuin. Dengan harapan dia kembali kepada Islam. Tapi kalau enggak, ya
ketika berencana untuk memutuskan bantuan, itu diperbolehkan juga. Tapi intinya, harapan kita, bantuan kita itu berdampak positif kepada dia, sehingga jadi orang baik, kembali kepada jalan yang benar. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Ustaz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, anak mau tanya, ada kawan, dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Dia selalu berbuat maksiat dan selalu menunda taubat karena dia tahu kalau Allah Maha Pengampun. Nah, adakah solusi atau apa yang bisa kita berikan ke seseorang tersebut agar dia meninggalkan kemaksiatan tersebut? Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ya, kalau kita tahu kapan kita mati, enak, jamaah. Karena kayaknya mati 2 jam lagi. Orang itu akan ke masjid tobat, ya, minta ampun sama Allah SWT. Tapi kita nggak tahu. Maka gimana sekarang memotivasi saudara kita supaya meninggalkan kemaksiatan dan bertobat kepada Allah SWT? Salah satu caranya mengingatkan dia dengan kematian. Kasih kabar dia, fulan mati. Dalam kondisi seperti ini. Tunjukkan kepada dia. Bahwa kematian itu tidak kenal waktu, masa, kondisi orang tersebut. Bawa dia ziarah kubur. Tunjukkan nih fulan mati. Belum bertobat. Dan dia kepingin tobat sebenarnya. Nih fulan mati. Mengingat akhirat ini salah satu motivasi hamba untuk berhenti berbuat dosa. Maka nasihat ana, coba ingatkan dia kematian ya. Dengan cara tadi, kirim share video mungkin ya. Orang-orang yang mati dalam kondisi berbuat maksiat, nanti ajak dia untuk ziarah kubur ya. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga dia berhenti berbuat dosa dan mensegerakan taubatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz, kami dari Brisbane. Nah. Mohon nasihatnya Ustaz, di sini kan banyak kajian, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian tazkiyatun nufus gitu kan. Jadi sebenarnya mana yang harus kita prioritaskan dahulu dalam penuntut ilmu ini, memilih mana yang harus didahulukan sebenarnya dalam kita menuntut ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Jemaah, kalau bicara mana yang diprioritaskan ya, mungkin teman-teman yang ngaji ini levelnya beda-beda. Ada yang baru ngaji, ada yang udah lama ngaji, ada yang seharusnya jadi ustazah mungkin, udah ngajar dia tuh seharusnya. Jadi karena mengikuti level yang berbeda-beda ini, mungkin memang harus dibikin kelas. Ada kelas pemula. Apa ngajinya itu? Kalau bicara fikih, ini pemula tahu-tahu belajar haji udah. Wudunya belum benar dia tuh. Tapi karena dia baru belajarnya, maka mungkin ke depannya perlu tadi adanya pengkelasan, pembagian kelas. Mana yang harus lebih diutamakan? Ya tentunya kalau kita bicara mana yang lebih diutamakan adalah tauhid. Dan belajar tauhid ini tidak harus pakai kitab tauhid. Bisa jadi belajar tauhid dari tafsir. Tafsir itu, Quran itu sumber utama ilmu tauhid. Umpamanya sana ya, kita bicara tauhid dulu. Itu yang lebih utama orang untuk memperbaiki keimanan dia. Setelah dia benar ya, naik lagi nih. Dan kita asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belajar nanti sholat. Sholatnya dibenerin. Cuma kadang-kala ada orang, kita sholatnya benerin. Cuma kita ini juga pedagang. Kita kepingin ilmu dagang. Sehingga dia mau nggak mau harus bercabang. Sholatnya dibenerin, tapi dia dagangnya juga sesuai dengan syariat.
Jadi kalau bicara ilmu itu, tadi memang ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah bagaimana memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, yang berkaitan dengan rukun iman ya. Kemudian setelah itu berkaitan dengan rukun Islam kita juga harus kita perbaiki. Setelah itu naik untuk memperbaiki semua ilmu yang kita perlukan. Jadi yang rasa mungkin teman-teman di Australia perlu memang membuat kelas-kelas nantinya. Semoga dengan cara seperti itu semua bisa mendapatkan ilmu dan tidak bosan. Karena kadang-kadang orang kalau udah belajar, dia udah belajar nih, tahun lalu udah belajar, udah selesai. Tahun ini dia pelajaran itu lagi. Kadang-kadang dia mengatakan, ya Allah, kata dia kepingin yang lainnya. Mungkin bisa dibikin, walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi harapan anak. Jadi memang, nih ibu-ibu nih, emak-emak nih, kalau dia kajian sepekan umpamanya 3 kali. Sebulan dia itu berapa pertemuan? Berarti 12 pertemuan. Setahun dia punya berapa pertemuan? 144 pertemuan. Setahun nih. Kalau dia 10 tahun udah ngaji, udah berapa? 1440 pertemuan. Itu kalau kuliah udah lulus S1 ya. S1 itu satu semester berapa pertemuan? Berapa SKS? 140-an ya. 140-an, 144 mungkin seperti itu. Itu kalau sudah dilakukan, sebenarnya sudah harus ada yang bisa ngajar nantinya. Kalau serius. Jadi harapan kita tuh ustadz-ustadz ini membantulah. Tetap ada kajian mau ustadz-ustadz. Tapi kalau ada teman-teman yang udah selesai, alhamdulillah udah selesai kitab tauhid. Dan alhamdulillah, ana juga sudah tadi kalau bisa ada tesnya ya. Jadi ketika selesai kitab tauhid, adakan ujian. Sehingga mereka semua mengkaji ulang. Baru naik lagi ke kitab yang lainnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Satu lagi pertanyaan dari Spot ya Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertanyaan yang dari Spot tadi, bila orang tuanya sekarang, dulunya orang tuanya itu udah mengajari anaknya dengan syariat Islam, dengan baik, dengan semaksimal kemampuan orang tua itu untuk mendidik anaknya. Setelah itu qadar Allah, orang tua ini meninggal lebih dahulu. Terus dengan jalannya waktu, tiba-tiba anak ini berubah Ustaz, menjadi auzubillah min dzalik gitu, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan doa dari orang tuanya itu. Apakah si orang tua yang meninggal ini mendapatkan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan anaknya setelah dia meninggal dunia? Jazakallah. Nah, barakallahu fikum jamaah. Subhanallah jamaah. Ya, ini bicara tanggung jawab di akhirat ya. Memang di antara kaidah hisab pada hari kiamat itu, orang tidak akan dihukum karena dosa orang lain. Orang tidak akan dihukum karena dosa orang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Nggak mungkin orang fulan berbuat dosa, ada yang dosa. Ada yang dihukum. Enggak. Itu sebuah kaidah. Maka tenanglah. Dengan hisab yang akan Allah berikan yang penuh dengan keadilan. Nggak akan ada yang dizolimin seberat atau sekecil semut merah pun nggak ada. Terus pertanyaan tadi, anak akan dihukum nggak? Ya kalau memang nggak ada kerjaan orang tua di sana, orang tua akan diminta pertanggungjawaban. Dia sudah menyelesaikan tugasnya sampai ajal menyebut dia selesai tugas dia. Dia mati. Ketika anak itu berbuat jahat setelah itu dan bukan karena kesalahan orang tua, maka orang tua nggak akan dihukum. Orang tua akan dihukum karena kesalahan dia, bukan kesalahan anaknya. Kesalahan orang tua tidak ngajarin anaknya sholat. Akhirnya anaknya nggak sholat, orang tua akan dihukum. Kesalahannya anak apa bapak? Kesalahan bapak. Anak tetap akan dihukum dengan kesalahan dia. Bapaknya pernah mengajarkan kepada anaknya perbuatan dosa. Ngajarin tuh sama anak. Bapaknya mati. Anaknya terus berbuat dosa. Bapaknya akan dapat. Tapi bukan karena kesalahan anaknya. Kesalahan bapaknya. Hanya saja ada dosa tambahan buat dia.
orang tuh berbuat dosa gara-gara dia. Maka dia dapat perbuatan dosa yang dikerjakan sama anaknya tanpa mengurangi porsi dosa anaknya. Itu dosa dia yang ngajarin. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang tuanya telah mengajarkan kebaikan kepada anaknya, kemudian anaknya melakukan kebaikan, bapaknya akan dapat terus pahalanya. Tapi sebaliknya kalau bapaknya sudah mengajarkan kebaikan, tapi ternyata anaknya setelah matinya bapaknya berbuat jahat, maka bapaknya tidak akan dihukum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum dari Kuala Lumpur, Malaysia, Ustaz. Nah, tafadhal. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, misalnya apabila orang tua kami tinggal di Indonesia mengalami mungkin sakit atau terkena musibah yang lain, walaupun ada saudara di sana yang lebih dekat tinggalnya yang bisa menemani orang tua kami, apakah kami sebagai anak yang jauh akan berdosa karena tidak datang mengunjungi orang tua di tanah air? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Naam jamaah rahimakumullah. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya dengan setor muka. Kadangkala ada orang tinggal satu rumah sama orang tua, tapi juga nggak berbakti sama orang tua. Bahkan suka nyakitin hati orang tua. Maka buat teman-teman yang tidak bisa pulang karena kondisi pandemi. Sampai kadangkala orang tua meninggal dunia. Yang kemudian dia tidak bisa ikut menguburkan orang tuanya. Tapi dia tetap bisa berbakti sama orang tua. Dengan cara telepon tiap hari sama orang tuanya. Berbagi sama orang tuanya. Momentum-momentum indah di rumah orang tuanya dikasih tahu. Karena biasanya orang tua itu bahagia dengan kebahagiaan anaknya. Lalu sekarang dengan sistem online ini kita lebih bisa menyenangkan hati orang tua sebenarnya. Walaupun tidak harus kumpul sama orang tua. Jadi intinya jamaah berkaitan dengan berbakti sama orang tua. Dimanapun kau berada engkau tetap bisa berbakti sama orang tua. Kalau mungkin engkau dekat doanya 10 kali. Karena engkau jauh bikin doa buat orang tua 20 kali, 30 kali. Jadi semakin banyak doamu untuk menutupin kekuranganmu tidak bisa berkumpul sama orang tua. Mungkin tadi pertanyaan yang berkaitan dengan memberikan batu nisan ya. Sekali lagi berkaitan dengan batu nisan tersebut. Batu nisan itu tanda. Cuma kan yang jadi masalah tentang penulisan nama. Jumhur ulama memakruhkan hal itu. Tadi yang sampaikan ada yang memperbolehkan. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Atau mazhab Hanafi. Ketika hanya memberikan nama saja sebagai tanda bukan untuk lain-lainnya. Jadi mungkin bisa diarahkan orang tuanya. Bagaimana mereka tetap menghormatin yang meninggal dunia tanpa kita melanggar aturan Allah SWT. Baik. Tadi udah terakhir, sekarang hampir terakhir. Iya, satu lagi Ustaz. Iya. Ini Ustaz, beneran terakhir ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasannya yang lebih gampang dimengerti tentang surat Al-Baqarah ayat 7 dan 8 Ustaz. Jazakallahu khairan. Al-Baqarah ayat 7 dan 8. Kita ini mau bicara tafsir sekarang jemaah. Tunggu bentar. Nah. Al-Baqarah ayat 7 8. Kayaknya ini bukan 78. Ayat 7 itu berkaitan dengan orang-orang kafir. Ayat 8 itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Artinya kalau ayat 7 dengan ayat 6. Mana yang tanya? Baik. Oke. Ya, 6, 7 boleh, Ustaz. Iya. Berkaitan dengan orang-orang kafir jemaah. Allah mengatakan innal ladzina kafaru. Coba dibaca ayatnya. Supaya yang tanya itu tahu dengan ayatnya. Tafadhali, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Mungkin kita mikir, kenapa Allah tutup hati mereka? Kenapa nggak bermanfaat nasihat buat mereka? Ini hukuman Allah buat mereka. Mereka dikasih tahu. Mereka udah dikasih tahu. Artinya, ingat Al-Baqarah ini turun di Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Udah dikasih tahu. Ayat-ayat Allah turun. Mereka minta mukjizat. Dikasih. Tapi nggak beriman. Maka akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Nggak berguna lagi engkau kasih manfaat. Ngasih dakwah sama mereka. Hatinya udah ditutup. Kenapa ditutup? Karena berbuat dosa. Karena ngeyel. Membangkang. Jadi penutupan hati mereka itu hukuman yang disegerakan di dunia. Seperti ada orang, mamanya, dia mau sholat malam tapi nggak bisa sholat malam. Mau sholat tapi kok nggak bisa ya? Allah hukum engkau, jadi kok nggak bisa sholat malam. Hatimu tertutup. Berat. Maka berkaitan dengan orang kafir ini juga peringatan buat kita jemaah. Kita jangan sampai dikasih tahu lalu kita nolak. Akhirnya nanti nggak bisa dikasih tahu. Awalnya dikasih tahu, artinya orang kafir dikasih tahu didakwain mereka. Tapi ada fase mereka nanti udah tertutup hati. Bagaimana? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, nggak berguna lagi. Maka ini maksudnya, jadi sejatinya orang-orang kafir pun kita diperintahkan untuk mendakwai mereka. Itu dakwah Nabi SAW. Bertahun-tahun beliau berdakwah. Namun Allah memberikan penjelasan kepada Nabi SAW bahwasanya ada manusia-manusia yang sudah nggak bisa lagi dikasih tahu. Karena hati mereka tertutup ya. Kependengaran mereka yang seharusnya bisa dengar. Dapat manfaat. Penglihatan mereka pun ya ada penutupnya. Mereka akan mendapatkan adab nanti di akhirat. Tapi di dunia adab yang berat buat mereka. Nasihat nggak masuk lagi sama mereka. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang bermanfaat.